kita jumpa kembali di serial podcast Perempuan Lawan Pandemi yang merupakan hasil kerjasama dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan Magdalene.co. Saya Tasya Felder. Ya, teman-teman, sejak pandemi melanda Indonesia dan yang diikuti dengan pembatasan sosial, ini praktis di berbagai bidang harus beradaptasi, termasuk juga di institusi pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tentunya ya. Nah, di episode ini kita akan membahas seputar tantangan sekolah dari rumah dan bagaimana memaksimalkan manfaatnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid. Beliau adalah seorang psikolog, penggerak, pendidik, dan juga trainer. Halo Mbak Alisa, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Iya, Mbak Alisa ini, memang kegiatan sekolah yang dilakukan di tengah pandemi ini akhirnya terpaksa harus kita lakukan ya dengan format online. Ini tentunya bukan cuma merupakan tantangan bagi orang tua, tapi juga, bagi anak-anak karena mereka tidak bisa bertemu langsung dengan teman-temannya, kemudian juga dengan para guru. Ini artinya anak-anak merasakan tekanan tersendiri dengan sekolah dengan format yang berbeda ini. Nah, bagaimana orang tua sebaiknya menjelaskan situasi ini kepada anak-anak? Iya Mbak, jadi banyak orang tua kan mengeluh tentang mereka sebagai orang tua begitu ya, tetapi banyak orang tua juga lupa bahwa problem ini dirasakan sekali oleh anak gitu. Kenapa? Karena apalagi anak yang masih belum usianya masih belum remaja ya, yang benar-benar masih anak atau apalagi balita. Mereka kan sedang membangun struktur kehidupan mereka nih gitu. Nah, selama ini struktur itu adalah bangun pagi, sarapan, siap-siap, pergi sekolah gitu. Bertemu teman-teman itu adalah ruang yang sangat menggembirakan buat anak-anak mestinya ya, mestinya itu anak-anak bergembira karena berada di lingkungan yang ada teman-temannya dan mereka melakukan banyak hal secara terstruktur gitu. Nah sekarang begitu harus di rumah saja, maka kemudian banyak anak yang kehilangan struktur ini karena orang tuanya juga tidak mempersiapkan struktur baru Mbak dalam kesehariannya gitu. Jadi kayak liburan gitu ya, kayak liburan tapi ada beban beban pelajaran gitu. Inilah yang juga memberikan tekanan yang sangat besar bagi anak-anak. Jadi bukan hanya geser ke belajar secara daring, tetapi kehilangan struktur keseharian itu dampak psikologisnya sangat besar bagi anak. Mereka harus beradaptasi dengan itu. Nah, kalau sebelumnya anak sudah terbiasa dilatih untuk beradaptasi, orang tua tidak akan kesulitan. Tapi kalau sebelumnya anak itu sangat rigid gitu ya, apalagi anak-anak yang dulunya itu hidupnya benar-benar diatur 100% oleh orang tuanya. Misalnya jam segini harus tidur, jam segini harus les ini, harus les itu, nggak boleh bergaul sama ini, nggak boleh pakai baju ini, harus pakai begini. Itu anak-anak yang ini yang paling kesulitan untuk beradaptasi gitu. Jadi orang tua yang terlalu mengatur kehidupan anak sebetulnya juga dampaknya akan terasa ya pada situasi seperti ini. Nah, bagaimana kita sekarang sebagai orang tua? Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan anak kita? Kita perlu heart to heart, sering-sering ya, heart to heart talk gitu. Sering-sering ngobrol dengan anak untuk making sense out of the new normal gitu. Bagaimana sih kita menjalani kehidupan yang baru ini saat ini. Terus kemudian apa maknanya? Mengapa semua ini berubah? Apa yang kita perlu siapkan sebagai seseorang, sebagai individu gitu untuk ngadepin situasi ini. Misalnya kalau bosan ngapain? Terus bagaimana mengatur diri kita? Salah satu anak saya misalnya itu problemnya adalah procrastination gitu, suka menunda karena sekarang ini benar-benar bertumpu pada dia sendiri gitu ya. Sementara dia anak yang kalau ngerjain tugas tuh di sekolah rame-rame sama teman-temannya dia happy gitu. Begitu sekarang
harus dikerjakan sendiri. Yang terjadi kemudian dia menunda, merasa waktunya cukup banyak. Nah, itu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Ini sesuatu yang harus terus-menerus dibicarakan dengan anak nih, orang tua dengan anak gitu. Dan nggak butuh ilmu sebetulnya, cuman butuh hati yang terbuka untuk mendengarkan dan berusaha melihat dari posisi anak gitu, Mbak Tasya. Itu tadi poin-poinnya ya, kira-kira apa saja yang harus dijelaskan kepada anak. Tetapi kan ini agak tricky juga ya Mbak Alisa, karena kita harus juga menyesuaikan dengan sikonnya. Kira-kira di waktu-waktu mana anak bisa siap untuk, mendengarkan penjelasan itu, ini bagaimana Mbak? Kalau sebetulnya hampir semua keluarga itu punya ritual, Mbak, gitu. Misalnya kalau anak-anak yang masih kecil nih, biasanya ya 5 tahun ke bawah itu orang tuanya biasanya punya ritual, misalnya nyeloni sebelum tidur gitu, atau pas lagi makan malam kalau udah yang agak-agak gede-gede itu pas lagi makan bareng gitu ya, atau kalau yang Muslim misalnya habis sholat gitu biasanya wiritan bareng, baca doa bareng. Ini ada ritual-ritual yang itu kemudian bisa dimanfaatkan gitu. Kita sebagai orang tua biasanya punya kepekaan sih kapan anak kita lagi apa fresh gitu pikirannya, lagi oke gitu. Kalau anak kita lagi nggak oke, jangan diajak ngobrol yang terlalu berat. Dan juga jangan sampai kita ngomongin hal-hal ini justru pada saat kita lagi konflik sama anak kita gitu. Jadi misalnya dia kayak tadi contoh ya, anak saya misalnya dia lagi menunda, lalu kemudian telat nih ngumpulin tugas. Nah, dalam kondisi dia lagi apa namanya tegang gitu ya, itu bukan saat yang tepat untuk saya masuk ngomongin soal, ayo deh kita bicarakan soal procrastination-nya, soal kamu menunda-nunda ini. Itu bukan saat yang tepat gitu. Saya harus peka untuk melihat anak saya nih fresh-nya biasanya kapan gitu. Nah, di saat fresh itulah kita bicara Mbak Tasya dengan anak-anak kita ini. Oke, Mbak Lisa ini kan kita, sudah hampir 1 tahun ya kita menjalani masa pandemi ini. Nah, apakah saat ini masyarakat sudah semakin baik beradaptasikah atau seperti apa? Pernah nggak sih Mbak Lisa mendapatkan curhat-curhat gitu dari orang tua? Mungkin ada yang bisa di-share di sini, sebagai bahan pembelajaran kita. Iya, saya mendapatkan curhatnya dari banyak arah ya, dari teman-teman, kemudian dari orang-orang yang saya temui melalui apa webinar-webinar parenting gitu. Sekarang ini Mbak Tasya selama masa pandemi ini permintaan untuk webinar parenting itu banyak sekali. Hampir tiap minggu saya ada kelas parenting karena orang tua benar-benar kebingungan gitu. Iya Gimana iya. ini caranya membantu anak begitu. Nah, jadi curhatannya macam-macam dan termasuk juga curhatan yang saya dapatkan dari orang tua murid di sekolah saya. Karena saya mengelola pendidikan anak usia dini di Yogyakarta yang itu muridnya kira-kira 200-an gitu. Jadi ya ada orang tuanya banyak gitu ya. Dan guru-guru ada sekitar hampir 40 orang guru gitu yang mereka juga membawa curhatan dari para orang tua. Hampir semuanya orang tua mengeluhkan betapa lamanya, terus kemudian juga betapa tidak pastinya masa depan ini gitu ya. Kita masih belum tahu kapan kita akan mulai bersekolah lagi secara tatap muka. Kami misalnya di manajemen playgroup TK saya, kami terus mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu keluarga-keluarga dan membantu anak-anak kami gitu supaya mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Tetapi di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa ada tren di masyarakat untuk mungkin karena bosen, mungkin karena sudah merasa cukup aman, toh nyatanya saya sampai sekarang nggak kenapa-napa, itu kemudian mulai melonggarkan protokol kesehatan nih Mbak, gitu. Iya. Ya Allah, mohon maaf ini ternyata tiba-tiba aku bersin-bersin. Kenapa tergelitik? Uh, jadi saya ulang ya bagian yang itu. Jadi apa namanya? Kita juga melihat tren pada masyarakat dan juga pada orang tua murid kami itu mereka untuk kehidupan sehari-harinya udah mulai lebih longgar gitu, udah mulai pergi-pergi gitu ya. Walaupun
kapan hari saya ke ke mall untuk ganti kacamata gitu, itu saya sih hampir tidak melihat ada anak-anak gitu. Sedikit sekali anak-anak yang ikut ke ke pusat perbelanjaan. Artinya orang tua juga lebih hati-hati begitu ya. Masih lebih hati-hati. Tetapi kita juga tahu bahwa saat ini misalnya karena akibat dari liburan panjang kemarin, rumah sakit sudah mulai penuh lagi gitu. Jadi kelihatan bahwa orang tuh sudah mulai melonggarkan protokol kesehatannya karena merasa aman, karena merasa sudah capek di rumah gitu, dan ini sebetulnya berbahaya juga ya gitu. Um, Pergi bekerja itu mungkin harus gitu, tapi pergi bekerja dengan kesadaran bahwa masih ada bahaya wabah ini, dan karena itu saya harus jaga protokol kesehatan. Itu kan sangat berbeda dengan nyatanya saya nggak apa-apa kok sampai sekarang, jadi ya sebetulnya ini pandemi nggak terlalu berat lah gitu. Terus kemudian pergi bekerja dengan lebih santai, itu kan beda beda sekali gitu. Iya, jadi itu merupakan salah satu tantangannya ya, Mbak, ya, dengan, ketika pada waktu sebelum ini diberlakukan PSBB ketat dengan yang saat ini sudah mulai ke masa transisi menuju ke, normal baru atau new normal. Nah, ini tantangannya seperti apa lagi sih selain dengan, mulai melonggarnya kedisiplinan kita untuk menerapkan protokol kesehatan? Apakah mungkin pembagian waktunya atau seperti apa? Karena saat ini kan semua kegiatan juga sudah berjalan hampir seperti normal ya, Mbak Alisa? Iya, iya. Sekarang ini kan hampir semua hal sudah berjalan seperti dulu, tetapi berjarak aja gitu. Jadi misalnya kalau ke kantornya dulu setiap hari, sekarang ke kantornya seminggu 2 kali, atau ke kantornya sekali pergi ya hanya setengah hari. Kemudian di kantornya hanya seperempat dari jumlah aslinya, kan gitu ya Mbak ya gitu. Iya, Atau misalnya pertemuan gitu, rapat yang harusnya biasanya dihadiri workshop training gitu, misalnya dihadiri 60 orang biasanya, sekarang hanya 20 sampai 30 orang gitu. Jadi sebetulnya dari sisi itu kita sudah mulai kembali gitu, mulai transisi nih. Tapi kan untuk anak-anak tidak gitu ya. Sampai saat ini kan anak-anak masih belajar di rumah, masih stay di rumah gitu. Masih di rumah aja. Karena itu peran kita yang 24 jam menjadi orang tua itu masih tetap nih saat ini gitu. Kalau dulu sebelum pandemi ini ada waktu kita tidak menjadi orang tua selama anak-anak di sekolah tuh Mbak, gitu. iya, iya. Kita jadi diri kita sendiri gitu ya. Bukan bukan kalau saya berarti bukan ibunya Aza, bukan ibunya Arinka gitu, tapi menjadi Alisa yang punya punya kehidupannya sendiri gitu, melepaskan itu. Sekarang tidak, walaupun kita berada di kantor gitu atau bekerja, kita tetap harus memikirkan anak kita soalnya di rumahnya 24 jam gitu. Bahkan kita juga bertambah perannya menjadi guru gitu. Jadi transisi ini memang melipat gandakan beban bagi orang tua gitu ya. Bagaimana mereka bisa menjadi orang tua 24 jam, bagaimana mereka bisa menjadi guru pendamping gitu, guru pendamping guru utama gitu, guru utamanya tetap di sekolah, dan kita harus mengakui banyak guru yang tidak siap ya dengan pembelajaran daring gitu. Mereka kami misalnya di playgroup TK kami ada murid dari luar pulau Mbak Tasya gitu. Ini karena kami daring, dan menariknya ada orang tua di kota-kota lain yang mereka merasa bahwa sekolah anak saya tuh nggak bisa begini cara ngajarin anak-anak lewat daring. Jadi kami boleh nggak ikut sekolahnya justru di sekolah yang ada di Jogja gitu. Nah, kita harus akui bahwa banyak guru, banyak manajemen sekolah yang tidak memahami, yang belum punya kapasitas yang cukup untuk mendesain pembelajaran daring yang cukup menarik gitu. Jadi ini semua tantangan berlipat ganda buat orang tua, sehingga beban orang tua memang jadi beban psikologisnya juga lebih besar sih Mbak Tasya. Kita harus
harus empati juga nih gitu kepada orang tua. Jangan kemudian kita marah-marahin orang tua gitu ya. Harusnya kalian begini begitu. Enggak juga, karena memang ini sesuatu yang sangat baru. Kita semua masih beradaptasi sih. Belum memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang, sekolah online seperti ini ya, Mbak Alisa. Nah Betul kalau, sekali. iya, kalau begitu ini tentunya juga, apa namanya, kita juga harus punya upaya-upaya tertentu untuk bisa, memberikan pembelajaran yang maksimal kepada anak. Nah, ini bagi orang tua maupun bagi gurunya, apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar pembelajaran secara online ini bisa berlangsung secara efektif bagi anak-anak? Jadi kalau sistem pendidikan nasional kita itu agile ya, apa namanya, lincah dan adaptif gitu, ini kita tetap bisa memanfaatkan situasi saat ini untuk perkembangan pendidikan begitu. Tapi kalau terutama pengelola sekolahnya ini jumud gitu, apa ya, stagnasi gitu ya, mengelola situasi ini, maka stagnan Kaku mengelola gitu ya? situasi ini kaku, maka mereka akan terperangkap dalam kurikulum yang ada gitu. Jadi sebetulnya kan begini Mbak, kalau kita memaksakan orang tua untuk bisa mendampingi anak menyelesaikan pelajaran di sekolah, pasti akan keteteran juga gitu. Kalau memaksakan kurikulum yang ada dengan target belajar atau output belajar yang sudah ada di dalam kurikulum, itu juga ketinggian. Itu sesuatu yang sekarang ini harus kita lepaskan nih dari pengelola sekolah ya. Kita harus ingat bahwa yang namanya proses belajar itu ada proses pembelajaran secara umum dalam pendidikan itu ada 4 pilarnya gitu. Pilar yang pertama adalah pilar pengetahuannya, yaitu to know gitu, learn to know. Peserta ajar, siswa, anak-anak kita itu learn to know gitu ya ketika dalam proses pembelajaran. Tapi ada pilar yang kedua, learn to do gitu ya, belajar untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Kemudian yang ketiga ada learn to be. Melalui proses pembelajaran, karakter anak juga diasah gitu, diperkuat. Misalnya to be independent, to be responsible, to be accountable, itu semua adalah to be nih gitu, karakter gitu. Ini pilar ketiga, dan pilar yang keempat adalah learn to live together, belajar untuk bisa hidup bersama orang lain. Di sini belajar kolaborasi, teamwork, leadership, respect, itu ada di sini. Nah, dalam situasi seperti pandemi ini, kalau sekolah atau manajemen sekolah yang adaptif dan lincah ya, itu mereka akan bisa langsung switch Mbak ke sini penekanannya, kedua yang terakhir Mmm. gitu. Sehingga kurikulum-kurikulum yang ada itu justru digunakan untuk memperkuat to be dan to learn to live together ini gitu, nggak dipaksakan di learn to know-nya gitu. Inilah yang kita maksud dengan penyesuaian proses belajar, proses pembelajaran, termasuk di dalamnya target-target belajar. Kalau yang tadinya target belajarnya adalah misalnya contohnya reaksi kimia bla 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 bla, saya paling nggak jago nih ya untuk kimia gitu ya. Maka sekarang mungkin perlu perlu digeser nih ke reaksi kimia itu dalam kehidupan sehari-hari ditemukan di dalam hal apa sih gitu. Misalnya di dalam pembuatan sabun, misalnya begitu. Nah, Mhm. mintalah anak untuk kemudian mengeksplorasi, belajar dari YouTube, dari berbagai kanal itu bagaimana membuat sabun. Bahkan kalau perlu, doronglah mereka untuk bereksperimen dengan bahan-bahan yang ada di rumah untuk membuat sabun gitu ya. Jadi digeser gitu ininya. Kalau kita bisa mendorong para guru dan manajemen sekolah untuk memfasilitasi proses seperti ini, proses pembelajaran akan sangat menarik buat anak. Karena mereka akan dapat tantangan, mereka dapat hands-on learning, bukan hanya head aja yang belajar gitu kan. Biasanya kalau pembelajaran itu head,
heart dan hands ya, gitu. Bukan hanya headnya yang belajar, tetapi hatinya belajar dan juga hands on gitu. Dia belajar dari pengalaman langsung gitu. Biologi misalnya, ketika target biologinya itu target belajarnya itu adalah mengenal anatomi tumbuhan gitu ya, maka kasih tugas untuk anak-anak itu menanam sehingga mereka bisa mengamati pertumbuhan dan perubahan anatomi sebuah tumbuhan misalnya begitu, atau minta mereka mencari tumbuhan kemudian dissecting gitu, dibuka-buka, dieksplorasi gitu, dibikin laporannya gitu sehingga benar-benar hands on. Tapi itu membutuhkan paradigma atau mental set guru-guru yang adaptif dan kreatif, Mbak. Gitu. Jadi disinilah dibutuhkan kreativitas, inovasi, dan kelincahan guru sendiri untuk bisa beradaptasi dengan tantangan proses pembelajaran yang sekarang. Dan juga jangan lupa untuk menyisakan ruang untuk memandu orang tua, gitu, Iya. untuk menginikan anak. Menyesuaikan. Nah, ini kalau, tadi ini kita bicarakan tentang mungkin materi-materi yang bisa ataupun metode-metode yang bisa diberikan kepada, siswa ataupun kepada anak-anak agar lebih menarik. Ini dari sisi anak-anaknya adalah itu merupakan faktor eksternal. Nah, kalau dari sisi, internalnya mungkin kan kita harus bisa ya menjaga ini salah satu tantangannya juga nih Mbak Alisa, bahwa kita harus bisa menjaga, mood-nya anak-anak untuk bisa belajar. Nah, bagaimana agar orang tua maupun guru ini bisa, memberikan mungkin, supaya bisa anak-anak mood-nya terjaga, supaya mereka mau belajar secara online ini? Eee, kalau untuk gurunya gitu ya, untuk gurunya ketika mereka mendesain proses pembelajaran, mereka juga perlu mengawasi lebih awas terhadap soal waktu. Karena kan kalau kita menggunakan metode pembelajaran daring, itu konsentrasi anak itu hanya 30 menit tuh Mbak, yang benar-benar bisa konsen gitu. Karena itu kan sekarang ada model yang disebut sebagai size bite learning gitu ya, atau micro learning gitu. Jadi modul pembelajaran itu dipotong-potong gitu Mbak, dipotong-potong jadi sekian menit, sekian menit, sekian menit. Jadi tetap 30 menit atau 40 menit 1 jam pelajarannya, tapi dalam 40 menit itu di segmentasinya itu per eh, per 10 sampai 15 menit, kemudian berhenti. 10 sampai 15 menit, kemudian berhenti. Berhentinya itu dipakai untuk aktivitas gitu. Jadi anak itu juga memang nggak kemudian dipaksa untuk terus begini gitu ya. Apalagi kalau gurunya tetap modelnya ceramah, waduh itu benar-benar muridnya bisa bisa tidur. Yang kita banyak sekali nerima foto-foto sharing yang viral itu ya, yang anak-anak jungkir balik posisinya ketika Iya. belajar gitu. Jadi memang gurunya juga itu tadi ya, adaptif tadi itu gitu. Ketika dia modul belajarnya tentang ini, maka dia harus potong-potong untuk sekian 10 menit berhenti. Anaknya harus melakukan apa? Gitu. Kalau itu berbeda nggak sih Mbak setiap, mungkin ada jenjang usianya untuk, rentang konsentrasi ini? Tentu tentu sangat berbeda, Mbak. Anak-anak SMA dengan anak-anak, balita itu tentu berbeda. Anak-anak anak-anak batita itu 1 jam mereka beraktivitas, itu energi yang terpakai itu sama dengan 3 jam orang dewasa, Mbak. Gitu. Jadi gampangannya begini, kalau kita olahraga sama anak kita nih, lari gitu ya, lari ya atau jalan santai gitu. Jalan santai selama 1 jam itu kan energinya orang dewasa energinya orang dewasanya terasanya 1 jam gitu kan. Tapi itu bagi si anak batita itu sebetulnya energinya tuh setara dengan orang dewasa 3 jam gitu. Jadi berat buat mereka, itu berat. Begitu juga mengikuti berkonsentrasi. Sehingga semakin kecil anaknya, maksudnya usianya semakin kecil gitu, itu semakin pendek rentang waktu untuk mereka bisa konsentrasi di gadget, kecuali kalau itu adalah
video yang moving very fast, terus kemudian diverse gitu ininya, karena itu memang menciptakan stimulus yang terus berubah untuk anak. Makanya dia bisa tuh kalau nonton nonton main game atau nonton kartun gitu ya, kok bisa tahan lama gitu. Itu karena dia warnanya berubah dengan cepat, sequence-nya berubah dengan cepat, kemudian tantangannya berubah dengan cepat, makanya anak tuh bisa konsentrasi terus. Tapi kalau kayak gini nih, kayak kita bercakap-cakap ya, ini anak udah balita itu setengah jam udah benar-benar habis itu Mbak, konsentrasinya sudah nggak ada gitu, sehingga memang harus guru juga peka terhadap itu gitu. Nah orang tua bagaimana? Orang tua tentu sangat paham bioritme anak-anaknya gitu. Jadi dengan pemahaman itulah orang tua bisa memberikan pendampingan dan stimulus yang tepat buat anak-anaknya. Misalnya contohnya kalau udah bosan anak harus diapain sih gitu ya. Itu orang tua bisa menggunakannya untuk mendampingi. Jadi alih-alih pusing dengan materi belajarnya gitu ya, orang tua mungkin perlu fokusnya itu adalah membantu anaknya supaya tetap punya energi level yang memadai mengikuti pembelajarannya. Dan jangan ragu sih untuk orang tua itu ngomong sama guru, karena guru kan kadang nggak paham ya apa yang dialami. Guru ini kan mengenal anak sebelum pandemi ya Mbak gitu, nggak tahu sekarang gitu, nggak tahu sekarang apa yang terjadi pada anak ketika mengikuti pembelajaran daring. Jadi itu harus orang tua nih yang berkomunikasi dengan guru gitu. Jadi komunikasi antara orang tua dan guru ini harus cukup intens ya supaya anak-anak juga bisa setiap anak-anak juga bisa diperhatikan begitu ya. Tadi Mbak Alisa juga mengatakan mengenai adanya guru-guru yang harus kreatif untuk mempersiapkan materi seperti mungkin kan saat ini memang sudah banyak ya yang memberikan materi seperti adanya kuis, kemudian games dan banyak cara untuk agar anak ini bisa tertarik begitu untuk mengikuti pelajaran. Kemudian penyesuaian apa lagi sih Mbak yang bisa dilakukan? Mungkin Mbak Alisa bisa berikan contoh-contohnya yang bisa dilakukan oleh para guru atau para pendidik ini. Uh, Kreativitas ya banyak banget ya Mbak. Sebetulnya banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh guru ya untuk membuat prosesnya itu lebih menarik gitu. Misalnya ini apa ya pengalaman yang saya lihat dari anak-anak saya gitu. Ketika mereka dapat tugas-tugas yang sangat menantang untuk mereka gitu, kapan hari tuh ada anak saya yang cowok tuh suruh bikin lukisan tangan itu Mbak, jadi tangannya ditaruh di atas kertas terus kemudian dia membuat ini tapi terus kemudian berkreasi dengan itu gitu. Nah hal-hal yang hands on seperti ini juga ini pasti akan sangat mudah diserap dan dilakukan oleh anak gitu, atau meminta mereka untuk mempelajari hal-hal yang mereka bisa pelajari melalui internet, jadi melalui berbagai channel gitu ya, misalnya cara membuat video terkait dengan gitu, dikasih tema gitu, temanya misalnya menanam kecambah misalnya begitu gitu, tapi mereka suruh nyari video yang ada gitu di apa namanya di internet, lalu kemudian menggabungkan video-video itu menjadi sebuah video baru, itu melatihkan synthesizing thinking gitu. Jadi sebetulnya banyak banget Mbak itu Mbak. Kuncinya sebetulnya adalah sekali lagi kuncinya adalah sikap mental guru dan orang tua untuk kreatif dan adaptif gitu, adaptif dan kreatif. Jadi oh muatannya ini. Oke, berarti aku harus pakai cara apa ya? Banyak banget kuis bisa, terus penugasan bisa, terus games di dalam platform itu juga bisa, banyak banget ya sekarang di YouTube misalnya, itu game yang bisa dilakukan melalui Zoom gitu, scavenger hunt gitu misalnya, atau membuat list apa, kemudian anak saya tuh pernah dikasih tugas membuat laporan gitu ya, artikel proses memasak. Jadi kayak suruh membuat itu loh Mbak, kalau kita baca resep
resep Iya. di media sosial tuh kan kita suka suka di internet itu kalau kita nge-browse resep memasak pizza gitu ya misalnya gitu, atau membuat spaghetti gitu misalnya. Nah, PR-nya dari sekolah itu anak saya diminta untuk memasak bersama bapak ibunya. Tapi lalu dia mendokumentasikan. Lalu habis itu menyusun itu dalam bentuk resep masakan. Gitu. Coba kan seru banget itu gitu. Padahal PR-nya sederhana ya. PR-nya adalah mendokumentasikan. Jadi udah banyak sekali loh itu learning material yang ada di situ ya. Mulai dari mereka belajar mendokumentasikan, mereka belajar bekerja bersama-sama, mereka engagement ke orang tua, mereka belajar tentang memasak, mereka kemudian belajar membuat laporan, mereka belajar membuat resep gitu. Banyak banget yang dipelajari, cuman butuh kreativitas. Oke. Nah, memang penyesuaian ini, banyak sekali dari berbagai, bidang ya yang harus kita lakukan agar Hmm. anak ini enjoy untuk mengikuti pembelajaran, dengan format yang berbeda begitu ya, Mbak. Nah, kemudian juga ada juga, jadinya dilema begitu. Kalau untuk aturan-aturan mungkin atau kebiasaan-kebiasaan karena tadi Mbak Alisa sempat menyinggung mengenai sikap mental. Nah ini kan, ada juga yang mengatakan ataupun ada juga seperti di Bekasi ya kalau saat ini, sudah mau melakukan pembelajaran tatap muka, padahal ini sebenarnya juga masih menjadi perdebatan karena mempunyai resiko yang tinggi juga untuk penularan COVID-19 kepada anak-anak, dengan alasan bahwa ketika mereka, sekolah itu mereka memiliki, perasaan atau secara psikologisnya mereka mandatori begitu, harus mengikuti, ada kewajiban mereka gitu untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sementara kalau di rumah mereka tidak punya kewajiban itu. Tetapi kan juga di satu sisi ini, juga punya risiko yang tinggi. Nah ini seperti apa, yang harus kita lakukan? Um, Penyesuaiannya bagaimana sih sebaiknya? ini penyesuaian pada orang tuanya atau pada gurunya, Mbak? Penyesuaiannya mungkin pada saat ini kepada semua pihak ya, apakah kita Semua memang pihak. harus, melakukan pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran secara online karena ya dengan pertimbangan-pertimbangan tadi itu, kalau sekolah kan wajib anak-anaknya jadi harus Ya, ikut ya, ya, begitu. ya. Di saya ingat sekali, jadi salah satu anak saya sekarang ini kan ini tahun ajaran baru untuk dia di SMA gitu ya. Jadi baru masuk SMA di tengah pandemi. Jadi dia belum pernah nih apa namanya berkumpul bersama teman-temannya gitu. Nah, suatu ketika Pak orang tuanya diundang, orang tua tuh diundang untuk datang dengan protokol sangat ketat gitu dan dengan jumlah yang dibatasi begitu ya. Nah, ada orang tua yang menghendaki anak-anaknya untuk belajar eh, luring Mbak gitu, belajar seperti biasa di sekolah. Begitu. Saya termasuk orang tua yang menolak begitu ya. Saya orang tua yang menolak. Tetapi akhirnya kemudian pihak sekolah memfasilitasi dengan melakukan pembelajaran sangat terbatas kepada anak-anak yang memang orang tuanya menghendaki anaknya belajar sekolah. Nah, yang menarik adalah di sekolah anak saya itu keputusannya itu diambil oleh orang tua gitu. Orang tua dengan tentu orang tuanya diharapkan mendiskusikannya dengan anak. Intinya adalah bukan pihak sekolah yang memaksakan untuk melakukan pembelajaran secara offline atau luring gitu ya. Tetapi kalaupun memang akan melakukan itu, walaupun kalau saya secara pribadi gitu ya, itu nanti pasti buka tutup dan itu dengan konsekuensi yang sangat banyak ya. Kita kan sudah pernah melihat ya, mengobservasi Surabaya sempat dibuka lalu langsung ditutup lagi karena hanya dalam waktu beberapa minggu lalu ada penularan gitu, ada klaster sekolah gitu, sekolahnya beda-beda gitu ya, sehingga memang resikonya sangat tinggi begitu. Playgroup TK saya sampai sekarang juga kami tidak sama sekali tidak tidak membuka apa namanya offline begitu.
Karena kami meyakini bahwa situasi masih sangat beresiko begitu. Tetapi kan pemerintah juga kemudian mengambil posisinya adalah menyerahkan kepada daerah-daerah nih, pemerintah daerah gitu. Nah, kalau menurut saya sih, kalaupun ini nanti akan dilakukan pembelajaran tatap muka, walaupun itu bukan yang ideal, dan menurut saya semua pertimbangan bahwa kalau anak itu lebih baik di sekolah dan lain-lain, menurut saya itu sebetulnya masih bisa diatasi dengan kerja yang lebih keras di yang tadi kita bicarakan gitu ya. Tapi kalau memang harus melakukan pembelajaran luring, pembelajaran langsung, pembelajaran tatap muka begitu, maka keputusan akhir harus di orang tua. Pemda jangan memaksakan kepada orang tua untuk mewajibkan anak-anaknya pergi sekolah, gitu. Karena itu ini masalah keselamatan. Kalau orang tua tidak merasa anaknya ini apa namanya akan safe gitu, maka sebaiknya juga tidak gitu. Jadi pihak sekolah harus siap melakukan dua model pembelajaran, daring dan luring. Kalau memaksakan untuk belajar membuka sekolah gitu ya, membuka sekolah. Ya, orang tuanya juga harus siap Mbak dengan itu gitu. Oke, Mbak Alisa, dari tadi kita sudah membicarakan mengenai tantangan-tantangan, kemudian juga masalah-masalah yang kita jumpai sehari-hari selama masa pandemi ini dengan sekolah dari rumah. Padahal sebenarnya nih kalau kita lihat juga sekolah dari rumah ini kan memiliki juga manfaat-manfaat tertentu di mana interaksi antara orang tua dengan anak-anak juga semakin tinggi. Nah, sebetulnya dengan kondisi ini manfaat dan kesempatan apa saja sih Mbak yang bisa didapatkan oleh orang tua untuk mendukung pendidikan dan tumbuh kembang anaknya? Kalau saya melihatnya melihat manfaatnya tuh banyak, bukan cuma banyak, banyak. Saya keluar Jawa Timurnya ya, wakeh gitu, banyak. Kenapa Mbak? Karena dengan situasi anak-anak belajar dari rumah, sebetulnya orang tua satu dia betul-betul bisa mengenal anaknya secara utuh. Kemudian yang kedua dia bisa mengenali learning style atau gaya belajar anaknya gitu ya. Jadi dia kemudian bisa memberikan dukungan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih kuat gitu dengan anaknya. Kemudian yang keempat, dia punya kesempatan untuk mengasah atau memperkuat pertumbuhan karakter anak. Yang kelima, dia bisa belajar, dia bisa memperkuat nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anak-anaknya. Dan yang keenam, yang paling penting itu adalah dia bisa belajar menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Jadi banyak Mbak gitu ya apa namanya peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan sebagai orang tua. Tapi kuncinya ada di yang nomor 6. Orang tuanya mau nggak belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Karena kuncinya semuanya akan ditentukan dari sini sih. Kalau orang tuanya tidak mau belajar, orang tuanya masih bersikap yang apa namanya, eh, perkembangan anak itu urusannya sekolah bukan urusan saya gitu ya, itu memang agak susah. Jadi bagian yang pentingnya juga untuk mendidik orang tuanya itu sendiri. Karena tadi Mbak Alisa di awal perbincangan kita juga sempat sudah menyinggung mengenai struktur itu harus disiapkan ya oleh para orang tua. Nah, ini struktur seperti apa yang harus disiapkan, kemudian bentuk aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai keluarga? Yang pertama strukturnya itu harus disusun dengan sengaja ya Mbak gitu. Ya, banyak orang tua yang udahlah gitu, terserah deh gitu ya. Dan berharap bahwa oh anak tetap masuk sekolah kok jam 7.30 gitu. Udah cuman strukturnya itu aja. Sekarang orang tua harus memikirkan benar-benar gitu kalau dari jam 00 sampai 00 lagi sampai jam 12 malam gitu, gimana sih struktur kehidupan anak saya sekarang. Itu sempatkanlah untuk menyusun itu gitu. Jam berapa anak perlu bangun, jam berapa mandi, jam berapa ini. Ini akan membantu anak mendapatkan struktur yang dia butuhkan. Kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan gawai, gadget ya. Penggunaan gawai ini
penting sekali untuk diatur gitu ya, distrukturkan, karena kalau tidak orang tua kadang kan gini, sedikit nyogok tuh Mbak Tasya gitu. Udahlah biar aja dia main gawai, saya udah pusing soalnya ini gitu ya. Ini kalau orang tua ngambil jalan pintas seperti ini, orang tua sendiri yang nanti akan nyesel ketika anaknya kecanduan, ketika anaknya mengakses hal-hal yang tidak dia kendalikan, dikendalikan si orang tuanya gitu ya. Ketika anak tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, lalu orang tua mengeluh, kok anak saya sekarang kecanduan gadget, kok anak saya nggak bisa dibilangin, kok anak. Nah, orang tuanya nggak mau invest gitu ya. Investnya apa? Investnya membuat kesepakatan dengan anak. Berapa jam mereka boleh menggunakan gawai di luar jam sekolah gitu. Itu di luar jam sekolah itu harus beda ya. Kalau jam sekolah itu adalah kebutuhan anak. Sementara kalau di luar jam sekolah itu adalah kemewahan untuk anak. Itu tambahan tersier untuk anak. Dan itu anak harus belajar untuk mengelola waktunya dengan baik. Jam berapa saja mereka harus belajar. Itu hal-hal yang perlu diatur gitu. Terus kemudian menciptakan ritual baru tadi itu, misalnya ritual barunya makan siang, makan malam bareng gitu ya. Itu dan di situ orang tua bisa membuat aturan, misalnya tidak membawa gadgetnya ke meja makan, misalnya seperti itu gitu. Itu ritual-ritual baru ini yang akan membantu anak punya struktur kehidupan yang lebih jelas bagi mereka, dan kemudian nggak asal-asalan tadi itu menjalani kehidupan ya Mbak Tasya. Jadi memberikan rasa aman dan nyaman juga untuk anak-anak. Iya betul, itu sangat penting ya. Ketika struktur kehidupannya itu ada jelas, anak merasa aman dan nyaman. Nah ini mengenai penggunaan gawai tadi Mbak Alisa, ini tentunya menjadi tantangan sendiri karena saat ini yang harus digunakan oleh anak-anak adalah gawai itu sendiri. Nah ketika nanti tidak dalam situasi belajar, ini bagaimana caranya membatasi penggunaan gawai dan apa alternatif kegiatan lainnya bagi anak-anak? Ya, kita kan memang ini ya, tantangannya adalah karena saat ini banyak orang tua sudah begitu terbiasa dengan gawai tersebut sehingga arsenal atau persenjataan atau perlengkapan permainannya juga sangat sedikit ya Mbak gitu. Kalau saya nggak tahu Mbak Tasya dulu sempat main bekel nggak? Oh sempat. Sempat ya kan, sempat main bekel, sempat main kelereng ya kan, gitu, layangan mungkin gitu. Nah, hal-hal seperti itu atau kalau sekarang tuh banyak board game ya, permainan yang menggunakan papan, misalnya monopoli, halma, ular tangga dan lain-lain gitu. Nah, orang tua sekali lagi perlu invest di yang sini, yang hal-hal seperti ini. Investnya tuh bukan invest materi ya, tapi sebetulnya invest waktu dan energi Mbak gitu untuk mau nemenin anak-anaknya melakukan hal-hal ini gitu, melakukan permainan-permainan ini, bahkan ngajarin. Saya nggak tahu kalau bapak ibunya cukup fit dan rajin olahraga, mungkin main gobak sodor bisa juga di depan rumah atau di belakang rumah gitu ya. Atau main engklek tuh gitu. Saya mau main engklek sama anak saya. Saya jadi Ini kepikiran sebenarnya juga udah sempat ketahuan nih. ditanyakan oleh anak saya nih Mbak Alisa, Mama tuh dulu, permainannya apa? Kemudian dia langsung memberikan, alternatif permainan-permainan atau games yang ada secara, online gitu ya. Dan ketika dulu saya bilang tidak ada internet, kaget sekali dia gitu. Nah Nggak ini kebayang, nggak bisa bayangin mereka ya. kasihan banget gitu kayaknya ya. Oh, padahal kita menikmati sekali ya Mbak dulu itu gitu. Iya. Nah, tetapi ini, bisa dilakukan begitu ya, jadi sebenarnya dia tertarik sekali gitu dengan, permainan-permainan yang kita lakukan ketika saya beritahukan, dulu orang tuanya tuh main apa saja. Tetapi saat ini kan banyak sekali orang tua yang dua-duanya bekerja nih Mbak Alisa. Nah, bagaimana ketika sepanjang hari ini anak-anak itu tidak bersama orang tuanya dan tidak bisa dibimbing melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar gawainya itu? Kalau kan gini, kalau orang tua bekerja, anak sama siapa? Kan ada caregiver-nya ya.
ada significant person yang in charge gitu. Entah itu mbak pengasuhnya, atau mas pengasuh, atau kakek nenek gitu. Nah, mintalah bantuan dari orang-orang ini gitu. Kalau ini adalah mbak dan mas yang ngasuh anak gitu, yang jaga rumah, ngasuh anak gitu ya, ajari mereka permainan-permainan sederhana gitu. Bahkan mungkin permainan mereka di kampung aslinya, di desa aslinya bisa tuh diminta untuk diajarkan ke anak-anak gitu. Misalnya saya tadi langsung kepikiran, dulu tuh saya suka ngambil dari daun singkong tuh mbak, daun singkong diikat, terus kita main yang itu kayak sepak takraw gitu. Saya lagi mikir, wah ini bisa nih karena saya punya kebun yang ada singkongnya gitu. Supaya anak-anak punya kesempatan untuk juga beraktivitas secara fisik begitu. Tetapi sekali lagi itu sebetulnya resourcesnya banyak gitu ya. Kita bisa membeli secara online permainan-permainan dengan papan gitu ya. Kayak halma-halma itu siapa aja orang dewasa pasti bisa lah mainnya, atau ular tangga gitu. Jadi kemudian si Mbak dan Mas yang nungguin anak-anak kita itu kemudian bisa berlatih untuk memainkan itu bersama anak-anak kita gitu. Tapi sih saya masih meyakini bahwa walaupun Bapak Ibu itu bekerja, Bapak Ibu tetap harus membuat prioritas hal-hal yang harus dia lakukan dengan anak. Dan toh bekerjanya kan nggak 7 hari dalam seminggu nih gitu. Jadi waktu-waktu yang ada yang cukup bebas untuk dilakukan dengan anak, lakukanlah gitu dengan anaknya gitu. Kita nggak bisa memanage waktu. Yang bisa kita manage itu adalah prioritas gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, anak jadi prioritas kita atau enggak? Atau sepenuhnya kalah oleh pekerjaan gitu. Karena saya tuh di sekolah saya tuh ada ini Mbak, ada workshop hierarki nilai untuk orang tua gitu, supaya mereka paham apa saja sih hierarki nilai mereka. Dan di workshop seperti itu saya banyak menemui orang tua yang waktu itu sampai nangis gitu, karena ternyata ketika menjawab pertanyaan dia baru sadar selama ini dia di pikiran dia anak adalah prioritas penting dalam kehidupannya. Tapi begitu menjawab pertanyaan dia jadi sadar bahwa anak itu dapat waktu sisa, energi sisa. Kalau uang nggak sisa, banyak orang tua spending paling besar adalah untuk anak, tapi energinya sisa, waktunya waktu sisa. Nah, kalau kita memprioritaskan anak dalam kehidupan kita, pastikan energi dan waktu kita juga ada prioritasnya untuk anak gitu. Oke. Nah ini terakhir nih Mbak Alisa, berbicara mengenai orang tua yang bekerja, ini apalagi saat ini anaknya ada 24 jam di rumah. Nah ini bagaimana caranya atau menyiasatinya agar orang tua, terutama para ibu ya, yang dimana harus menjalani peran ganda sebagai ibu, kemudian juga sebagai wanita pekerja, agar tidak mengalami burnout atau stres begitu. Bagaimana caranya menjaga kesehatan mentalnya? Yang pertama, kalau bukan single mother ya, kalau bukan single mother, ini saatnya untuk mendiskusikan dengan pasangan bagaimana berbagi beban atau tugas household atau tugas rumah tangga. Ini saatnya, karena kita membutuhkan, ini teamwork ya, ini teamwork pasangan suami istri itu teamwork, nggak bisa kemudian urusan dalam negeri gitu, urusan rumah tangga itu dibebankan kepada satu orang saja, kepada ibu saja, tetapi ini harus menjadi shared responsibility gitu. Jadi ada pembagian tugas yang jelas. Saya ingat banget dulu kalau Lebaran tuh bapak ibu saya nih, karena kan staf domestik pulang semua ya kalau Lebaran, maka kemudian ibu saya itu bagiannya adalah memasak dan mengurus kami anak-anak gitu ya. Tapi bapak saya Gus Dur itu tugasnya mencuci dan membersihkan rumah gitu.
gitu. Jadi kami dari kecil udah melihat nggak ada perbedaan, urusan domestik itu ya dikerjakan oleh dua-duanya orang tua. Jadi kalau kita bukan single parent, ini saat yang tepat untuk membuat kesepakatan-kesepakatan baru bersama pasangan kita supaya kita bisa berbagi tugas rumah tangga. Kemudian yang kedua, kalau kita single parent, kemudian atau kita belum bisa mencapai kondisi ideal dari hasil kesepakatan ini, bagaimana agar kita bisa menjaga kesehatan mental kita? Sangat penting untuk kita nih para perempuan terutama ya, untuk to love ourselves first gitu. Jadi jangan kita ini meletakkan diri kita itu sebagai yang keset gitu ya, keset atau kitalah yang melayani semuanya tanpa kita melayani diri sendiri dan tanpa kita punya keberanian untuk bicara pada orang-orang di sekitar kita bahwa I need my me time gitu. I need to take care of myself. Saya juga perlu nih untuk menjaga diriku sendiri, untuk merawat diri sendiri gitu. Ada dua hal nih Mbak Tasya kalau dalam kaitan merawat diri sendiri. Satu, hal-hal yang memang merefresh gitu ya. Hal-hal yang merefresh kita sebagai individu itu kita perlu kenali dan kita perlu mendapatkannya. Misalnya contohnya kalau saya merefresh diri sendiri itu dengan punya waktu diem-diem aja gitu. Itu nanti saya bisa beres-beresin apa, bisa baca buku, bisa browsing-browsing, bisa macam-macam deh gitu. Pokoknya melakukan hal-hal yang itu menyenangkan untuk saya gitu. Nah, yang kedua itu adalah menjaga diri sendiri ini adalah dengan mengenali sumbu emosi, Mbak. Ini penting banget. Apa sih sumbu emosi kita gitu? Apa hal-hal yang men-trigger kita? Yang ibaratnya kalau kita ini sebuah apa namanya petasan gitu ya, sumbunya panjang, di ujung sana tuh apa tuh yang nanti akan membuat nyala itu apa gitu. Nah, kita perlu mengenali hal-hal apa saja yang membuat kita emosi kita kemudian meningkat gitu. Misalnya kecapean atau overwhelmed karena terlalu banyak beban yang muncul pada saat yang bersamaan. Misalnya kita capek secara fisik, kita capek secara psikis gitu. Hal-hal ini kita perlu kenali misalnya dengan teori tangki cinta ya, bahan bakar cinta, kita mengenali bahan bakar cinta kita itu apa, apakah waktu, apakah pelayanan, apakah kata-kata afirmatif, apakah hadiah, apakah sentuhan fisik. Tangki kita ini juga perlu diisi gitu. Kalau kita tangki cintanya itu adalah sentuhan fisik, kita perlu menyampaikan nih kepada pasangan kita dan kepada anak-anak kita, ibu tuh bahan bakar cintanya sentuhan fisik, jadi ibu perlu dipeluk sering-sering ya gitu, misalnya contohnya kayak gitu gitu, sehingga tangki cinta ini juga terisi gitu. Nah, mengenali dua hal ini Mbak yang sangat penting untuk kita perempuan bisa taking care of ourselves gitu, merawat diri kita sendiri karena bagaimanapun kita ini punya kecenderungan yang lebih nurturing. Karena itu perempuan yang sehat adalah pintu bagi keluarga yang sehat. Baik. Ini walaupun sepertinya sulit ya Mbak Alisa mungkin diterapkan karena sepertinya waktu 24 jam sehari itu kurang. Tetapi dengan mengatur prioritas dan mengatur waktu seperti yang Mbak Alisa katakan tadi, kemudian juga berbagi tugas-tugas bersama pasangan dan juga mencintai diri kita sendiri, insya Allah ini bisa dilakukan ya Mbak. Betul, betul. Pasti bisa dilakukan Mbak kalau soal prioritas, karena prioritas itu dimulainya dari keputusan gitu. Baik. Baik, Mbak Alisa, terima kasih banyak sudah mau bersedia ngobrol-ngobrol. Terima kasih atas waktunya, sudah berbagi bersama kita, tentunya bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama juga bagi orang tua untuk menghadapi pandemi ini bersama dengan anak-anaknya. Terima kasih Terima dan kasih Tasya. Sukses iya juga dan terus untuk Magdalene ya, untuk program-programnya.
Baik, terima kasih Mbak Lisa. Dan teman-teman, sampai di sini obrolan kita di podcast Perempuan Lawan Pandemi. Jaga kesehatan Anda dan keluarga dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Dan carilah berita seputar pandemi dari situs-situs yang kredibel. Salah satunya Anda bisa kunjungi situs covid19.go.id. Di situ ada berbagai informasi seputar penyebaran dan penanganan COVID-19. Kemudian juga situasi terkini penyebaran, ruang bertanya, dan juga hoaxbuster. Podcast ini kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Magdalene.co. Saya Tasya Felder, terima kasih sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di tema seru lainnya.